Sahabat LLC, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat LLC yang dicintai Allah, alhamdulillah ya, malam ini kita jumpa lagi dalam acara LLC Talks yang temanya Masya Allah ya. Ini tentang belajar bahasa Arab dan tema pengenalan malam ini itu adalah belajar bahasa Arab untuk memahami surat cinta dari Allah yang akan membina kita, yang akan membimbing kita dalam belajar bahasa Arab di LLC ini. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita dengan yang namanya Mbak Desi ya. Baik, saya bacakan dulu sedikit tentang riwayat hidup dari Mbak Desi. Nama lengkap beliau adalah Desi Indah Natalia Siregar. Beliau ini sarjana seni ya, SSN. Karena beliau ini kalau bicara dari mendalami ilmu pengetahuan itu kuliah di IKJ ya. IKJ itu adalah Institut Kesenian Jakarta. Beliau secara ringkasnya pernah jadi asisten dosen di IKJ, pernah juga kerja di Metro TV mulai dari kamerawati sampai kepada asisten produksi ya, ataupun diistilahkan asisten produser. Kemudian selain itu, beliau juga ketika berada di Metro TV, itu banyak sekali pengalamannya di dunia, boleh dikatakan dunia pertivian ataupun dunia komunikasi, ya. Di antaranya tentang reklame, ya. Kemudian showbiz, begitu juga news.com, Metro Malam, dan lain-lain. Setelah keluar dari Metro TV, beliau bekerja sebagai freelance dan mengajar di SMK tentang broadcasting, ya, mengajar kamera, editing, serta juga mengajar fotografi di kampus Islam. Nah, hubungannya dengan kita malam ini, beliau belajar bahasa Arab secara offline dan online sejak tahun 2015 hingga sekarang. Di program online beliau menjadi musyrifah syaraf dan nahu sejak tahun 2016. Jadi kalau kita lihat dari latar belakang Mbak Desi ini, Masya Allah ya, ini adalah pembelajar sejati dengan beragam pengalaman ya, khusus untuk bahasa Arab ini beliau sangat senang sekali ketika saya jumpa dan coba meminta kesediaan beliau untuk menjadi narasumber dan menjadi mentor tetap kita. Dan malam ini bagian dari introduction ya, bagaimana kita belajar bahasa Arab. Baik, saya pikir cukup, nanti selebihnya sambil kita nanti dalam program LLC kita akan lebih kenal lebih dalam dengan Mbak Desi ya. Baik Mbak Desi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah baik, senang sekali diundang di sini ya. Iya. Sama-sama sharing kita. Iya, Mbak Desi kalau di LLC, kalau ditanya apa kabar, itu ada alhamdulillahnya dalam hati. Kemudian pegang tubuhnya, itu dikatakan sehat. Kemudian sukses, digenggam tangannya, sukses. Kemudian bahagia. Oke. Coba saya tanya, Mbak Desi apa kabarnya dan sahabat LLC semua? Sehat. Sukses, bahagia. Baik Mbak Desi, malam ini kan kita bincang santai nih. Ya. Ini kan ada yang menarik nih dari saya. Ini kita belajar bahasa Arab, tapi ini Mbak Desi ini kok namanya itu ada nama Natalia ya, Natalia Siregar ya. Ini gimana ceritanya ya Mbak ya? Ini saya jadi penasaran ini. Sebelum yang lainnya penasaran, saya duluan nih bertanya ini.
Ya, saya dari kecil juga pasti banyak orang yang bertanya, apalagi dulu waktu pas kecil belum pakai jilbab ya, jadi selalu sama guru agama tuh selalu diusir, disangka Nasrani. Saya Oh, lahir memang dari lahir Islam, bukan mualaf, heeh. tetapi keluarga ayah saya itu Nasrani. Jadi yang memberikan nama saya Natalia adalah opung saya kan dari Batak. Nah, cuma sama Mhm. ibu saya ditambahin haknya, jadi seperti pakai tok. Oh Jadi nggak gitu. seperti Natal, gitu. Dan Iya, iya. uh, ya sedikit mungkin saya cerita ya bahwa ketika ada pernikahan ini Muslim semua ya di sini ya. Alhamdulillah, insya Allah. Tapi Alhamdulillah ya. andai kata pun tidak, kita udah biasa dengan masing-masing perbedaannya. Siap. Ya, Oke. silakan, Nah, Mbak. jadi di sini opung saya memberikan nama ini karena mereka Nasrani seperti itu. Dan alhamdulillah dengan nama ini menjadi giroh saya untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Masya Allah. Seperti itu. Iya, 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 iya. Oh, jadi sebenarnya bukan mu'alaf ya? Bukan wah. Tapi memang kalau di Marga Siregar itu gimana tuh komposisi yang beragama Islam itu kalau di Marga Siregar? Ya, kalau Siregar yang Sipirok mayoritas Islam, tapi Siregar ada juga yang di Pulau Samosir itu mayoritas Nasrani. Begitu ya, Mbak Seperti ya. itu. Hmm. Baik, terima kasih nih pendahuluan penjelasannya tentang Natalia ya. Ini kan kita ingin belajar bahasa Arab ini, Mbak, ya. Dan sebenarnya kan Siap. kalau bicara masalah bahasa Arab ini kan seolah-olah, waduh, ini kayaknya Live Learning Club ini mau jadiin membernya jadi TKI ini ya. Ini ini Abang Edinya ini pengen bikin, di sini ada Bang Dok juga nih, Bang Dokter Agus ya. Dikiranya nanti oleh Bang Dokter Agus ini mau dijadiin TKI ini. Sebenarnya kalau kita Jadi dokter belajar di Arab ya. belajar bahasa Arab itu motivasi yang terbaik itu gimana ya Mbak ya? Jadi bahasa Arab itu ada yang resminya, fusah, ada yang slankersnya. Slankersnya itu amiyah. Ibaratnya kalau kita ke pasar gitu itu amiyahnya, slankers ya. Nah, Slacker si Amia itu dianggap umum ya? umum. Uh, Nah, yang untuk TKI itu memang amiyah dan itu sedikit oh, berbeda. iya iya. Nah, yang kita pelajari di sini adalah fusah. Fusah itu kita belajar bahasa Arab untuk mempelajari Al-Quran. Nah, belajar bahasa Arab di sini, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai sumber utama. Jadi Al-Qurannya ada dulu, baru dibuat metode belajarnya. Hmm, Jadi sumbernya itu justru dari Al-Quran. iya Jadi iya iya. metode-metode pelajaran bahasa Arab ini bersumber dari Al-Quran. Nah, di sini Mm-mm. dengan kita mempelajari bahasa Arab, insya Allah kita bisa membaca Al-Quran itu jadi lebih cinta. Jadi gini Bang, kita nih kalau misalnya sekarang kan model drakor ya, drama Korea ya. Orang Betul. berlomba-lomba pingin bisa belajar bahasa Korea biar bisa melihat film Korea itu ngerti apa yang dimaksud sama si pemainnya gitu kan. Karena kalau lihat teks atau di dubbing pasti nggak asik. Ya, Iya. atau zaman berapa mungkin 10 tahun yang lalu begitu pas booming novelnya Harry Potter kita membeli yang versi bahasa Inggris biar Mm-mm. bisa memahami. Nah, sekarang ini ada Al-Qur'an pakai bahasa Arab, kenapa kita harus membaca terjemahannya untuk memahaminya? Iya iya iya. Jadi sebenarnya gini Mbak, kalau kita merasa cukup baca Al-Quran, kemudian baca terjemahan, sebenarnya itu dengan kita misalnya nanti belajar di DLLC ini, itu kira-kira di mana tuh bedanya? Kan ada juga tuh sekarang Quran kan, itu Heeh, dibuat dengan perkata kan? betul. Nah ini gimana? Bedanya di mana tuh nanti dengan kita semakin belajar bahasa Arab nih melalui LLC ataupun melalui media yang lain, dengan pendekatan yang seperti Mbak Desi akan coba membantu kita ya membina kita itu dengan terjemahan secara umum itu seperti apa sih Mbak? Akan beda karena dari makna kata per kata, fungsi, apalagi kalau untuk bentuk dari penulisan itu akan berbeda. Mm-mm. Seperti gini, uh, di Al-Fatihah, ya. Kenapa ayatnya adalah iya kena na'budu? Kenapa bukan na'buduka? Seperti itu. Hmm. Nah, kalau kita mengetahui ya fungsi-fungsinya itu begitu membacanya tuh lebih dalam.
kita lebih memahami, malah lebih mencintai. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi baru membahas umul kitab Al-Fatihah saja, dengan nanti pendalaman yang kita pelajari itu akan memberikan suatu makna yang dalam dan bikin Insya kita Allah lebih cinta ya Mbak ya. lebih cinta, dan mungkin kita pada saat membacanya itu yang tadinya kita biasa aja, ya lebih bergetar, bisa menangis gitu. Alhamdulillah ya. Kemudian ini Mbak, ini kan belajar bahasa Arab ini kan ada hubungan juga dengan menghafal Al-Quran ya. Beberapa orang kan itu merasa sulit ya, aduh kok susah ya. Ya kayak saya pribadi kan itu kan alhamdulillah menguasainya kan bahasa Inggris ya. Saya tuh sebenarnya ada juga tuh ada perasaan itu, tapi karena saya belajar tapping ya, nanti saya jelasin Mbak Desi lah apa Gimana itu caranya tapping mudah ya. menghafal ya? Iya, saya tapping aja jadi nggak begitu jadi persoalan. Tapi secara umum itu orang menemukan menghafal Quran, belajar bahasa Arab, kayaknya godaannya lebih besar ya. Merasa sudah tua ya, atau bilang otaknya udah tumpul gitu ya. Nah ini gimana sih Mbak? Nanti diajarkan nggak kiat-kiatnya? Dan kenapa sih sebenarnya kayak gitu? Ada tips-tipsnya memang gitu, ada tips-tipsnya memang kita belajar di usia yang memang sudah sedikit lebih muda ya, atau lebih sedikit muda lagi gitu ya, itu memang tidak seperti anak-anak remaja gitu. Ada rumus-rumus yang menggelitik, yang lebih memudahkan kita untuk hafal. Kalau untuk rumus-rumusnya. Oh, Ini jadi saya nge-lag ya. jadi usia katakanlah seperti saya ini kan sudah kepala 5 ya. Artinya tidak Aha. ada kendala nanti diberikan satu trik-trik yang untuk memudahkan ya Mbak ya. Belajarnya ya Mbak. Ini kan kita virtual ya Bang ya. Saya Betul. untuk online, selama jadi musrifah online itu saya punya murid yang usia 60 sama 70. Online itu posisinya tidak virtual seperti ini. Jadi hanya kita kasih materi terus mereka membaca. Oh, kayak melalui WA ya? Usia 60-70 tahun. Iya, Kayak melalui melalui WA. WA. Itu gimana Itu jadi tingkat keberhasilannya itu? iya. Alhamdulillah sih rata-rata justru yang serius itu di atas usia 45 sampai 60-70 tuh mereka lebih serius dibandingkan dengan yang usia 20-an. Yang usia 20-an itu terlalu banyak kesibukan dengan kuliah. Oh, begitu ya. Justru lebih serius itu justru yang usia-usia sudah merasa mungkin lebih banyak waktu untuk belajar ya, pelan-pelan. Karena memang kita belajar itu jangan terburu-buru. Allah kan mencintai proses. Jadi Ya, kalau hasil udah urusan Allah. betul, kalau begitu semakin senior usianya yang ada orang bilang makin bau tanah, mestinya lebih cinta Quran mestinya ya. Lebih cinta, Kan makin bau tanah tuh. Maaf ini saya nanya belak-belakan kayak gini Mbak, karena kadang-kadang juga orang nanya yang sama dengan saya, kok udah makin berumur kok diajak belajar lagi sih ya. Tapi justru ini apalagi bahasa Arab ya makin cinta kepada Sang Pencipta ya. Ini satu lagi Mbak, ini saya lihat kan Mbak juga udah nyiapin slide nih sebagai pengantar. Satu lagi, kayak saya dan saya yakin di beberapa sahabat LLC yang hadir malam ini kan latar belakangnya bukan pesantren ya. Kira-kira mengikuti pelajaran bahasa Arab itu menjadi suatu hal yang apa ya? Sulit Ada gitu. sulit atau nanti waduh ini kayaknya susah banget nih dipelajari. Nah, itu gimana sih, Mbak? Saya latar belakangnya juga bukan pesantren. Oh. Saya dari SD sampai SMA negeri, kuliah di IKJ. Ini mestinya malam ini Mbak tuh ngajarin kita bagaimana ini ya, sebagai pemain drama, potret, syuting gitu ya. Iya, jadi saya melihat justru banyak yang benar-benar kita dari awal itu, yang penting rajin, kan Allah mencintai proses. Karena kalau jangan sampai kita karena merasa bukan dari pesantren, terus kita menolak. Ini kan ilmu syar'i. Kalau kita belajar ilmu syar'i, insya Allah didoakan seluruh makhluk, malaikat dan seluruh makhluk kan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ini benar-benar malam ini bukan hanya Mbak bilang malaikat pun sebenarnya lagi senang sekali nih bolak-balik nih ke langit ya, mencatat kita semua
Amin. meluruskan niat belajar ilmu ya, bahasa yang notabene bahasa Al-Qur'an ya. Iya. Baik Mbak Desi, mungkin karena Mbak Desi udah bikin suatu persiapan yang Masya Allah ya, itu tadi sempat saya baca selintas. Mangga dipersilakan untuk coba dijelaskan kepada kami Mbak. Ya, Ya, silakan. ini kita sharing aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa sih kita belajar bahasa Arab gitu ya? Yang kita tahu adalah yang pertama adalah untuk siapa Al-Quran diturunkan? Apakah cuma untuk orang Arab aja? Enggak kan? Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh manusia, bahkan jin dan seluruh alam semesta, seperti itu ya. Tapi saya mengambil di sini surat Al-Imran ayat 138, Al-Quran adalah penerangan bagi seluruh manusia. Jadi bukan hanya umat muslim, bukan hanya seluruh manusia, bukan hanya orang Arab karena menggunakan bahasa Arab, gitu ya. Dan bukan hanya orang-orang pinter aja yang bisa belajar bahasa Arab. Jadi seluruh manusia, gitu. Allah sudah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Kenapa harus menggunakan bahasa Arab? Kenapa bukan bahasa Indonesia? Kenapa bukan bahasa Inggris yang katanya bahasa dunia? Ya, karena bahasa Arab bisa dipahami, mudah dipahami. Bahasa Arab itu jelas. Dalam surat Yusuf ayat 2 dan surat Az-Zumar ayat 28, Al-Quran itu tidak ada kebengkokan, jadi jelas, semuanya jelas. Gitu. Kita bisa melihat asal-usul dan kata per kata. Ya. Kalaupun ada perselisihan, ya itu biasanya kita lihat nanti dari sejarah, tafsir, dan segala macam. Seperti itu. Nah, ilmu yang mempelajari bahasa Arab itu ada beberapa, ya. Tetapi yang paling mendasar itu ada 2, yaitu ilmu syaraf dan ilmu nahwu. Jadi Al-Quran itu sudah ada Al-Quran, baru para ulama itu membuat metode-metodenya yang bisa kita pelajari. Metode-metode itu untuk orang-orang yang non-Arab, untuk bisa mempelajari. Nah, bahasa Arab yang di sini yang akan kita pelajari insya Allah adalah bahasa Arab fusah, bahasa Arab Al-Quran. Bisa untuk bicara bisa, tetapi hanya untuk bicaranya itu ke pendidikan, dosen misalnya, atau ya mungkin kalau Bang Edi diundang sama Raja Salman, ya kita bicaranya seperti ini, gitu. Kalau untuk kita lagi umroh atau lagi haji, kita tanya harga pakai bahasa Arab, man haza gitu, dijawabnya cuma gini, 100.000 gitu ya. Jadi kalau kita umroh sama haji nggak perlu pakai bahasa Arab gitu ya, karena mereka pasti akan pakai bahasa Indonesia, gitu. Gitu. Nah, untuk yang paling mendasar memang ilmu syaraf sama ilmu nahwu gitu. Ada beberapa ilmu lainnya, tetapi memang ini yang paling sangat mendasar. Nah, ilmu syaraf itu, ya, ini seperti kayak bahasa Inggris. Saya hanya bisa kasih contoh bahasa Inggris karena bahasa Inggris yang paling sering yang sudah kita pelajari dari kecil rata-rata kan orang belajar bahasa Inggris ya. Dan kebetulan juga saya juga belum pernah belajar bahasa yang lain kecuali bahasa Inggris dari sekolah. Contohnya dalam bahasa Inggris itu seperti ini. Ada perubahan kata kerja, verb 1, verb 2, dan verb 3. Gitu ya. Itu ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Nah, yang tidak teratur seperti contohnya verb 1 do, verb 2 did, verb 3-nya done. Gitu ya. Atau go, when, gone gitu. Nah, kalau do, did, done masih kelihatan nih huruf D, huruf D, huruf D gitu ya. Tapi kalau go, when, gone. Waduh, begitu when-nya jauh amat ya gitu. Betul. Jalan-jalannya jauh banget. Kita kita di Jakarta ya, dari Jakarta mau ke Depok tapi nyasarnya ke Tangerang dulu gitu kan. Kalau seperti itu. Dan untuk bahasa Inggris ini kebetulan saya belajar bahasa Inggris waktu itu pas kita lagi SMP ya. Itu kayaknya untuk menghafalnya itu kok sulit ya gitu. Nah, waktu saya belajar bahasa Arab itu saya pikir bahasa Arab itu akan sulit. Ternyata bahasa Arab itu
Makanya Allah tuh luar biasa ya. Itu mencakup. Saya kebetulan orang yang susah menghafal, Bang. Saya tuh orang yang susah menghafal, saya tuh orang yang logik. Jadi saya pikir saya nggak bisa. Tapi ternyata dengan ada rumus yang orang logik bisa belajar bahasa Arab dan orang yang bisa menghafal itu juga bisa belajar bahasa Arab. Jadi mencakup semuanya. Masya Allah bahasa Arab ini. Yeah. Nah, ilmu syaraf adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sama seperti tadi ya bahasa Inggris ya, ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, di dalam bahasa Arab ya, ini jangan shock dulu ya, kalau lihat bahasa Inggris kayaknya kotaknya kecil, begitu bahasa Arab, aduh panjang banget. Terus langsung mundur perlahan. Apakah itu ya? Gimana tuh Mbak? Kalau di dalam bahasa Arab ada istilah ini Bang, muntaber. Oh, apa tuh muntaber tuh? Mundur tanpa berita. Tiba-tiba di chat nggak dibales. Gitu. Nah, ini pembagiannya ada 7, sebenarnya ada 11. Kalau di anak-anak pesantren sih di 11, tapi banyak buku-buku yang untuk non-pesantren memang menggunakannya 7. Kenapa 7? Ini yang sering digunakan. Yang 4 itu, kalau kita udah bisa yang 7 ini, insya Allah yang 4 itu lebih mudah. Dan apalagi kalau kita sudah bisa melihat kamus. Melihat kamus bahasa Arab itu agak berbeda dibandingkan kalau kita melihat kamus bahasa Inggris. Apa tuh ya? Bedanya tuh? Bedanya gini, kalau di kamus bahasa Arab kita harus mengerti kata dasar. Sebenarnya hampir semua sama, memang harus kata dasar. Contoh, kata masjid. Yeah. Kalau di kamus buku ya, bukan kamus di Android ya, atau iPhone, bukan kamus di aplikasi. Kalau kamus di buku itu kata masjid kita tidak akan bisa menemukan kata masjid di huruf mim. Tapi kita akan menemukan kata masjid di huruf sin. Oh, malah di huruf sin ya, kata masjid. Kenapa? Ya? Karena kata masjid itu adalah nama tempat untuk bersujud. Karena kata dasarnya adalah sajadah. Oh, begitu. Jadi kita harus melihat dari kata dasar dulu sajadah, terus habis itu kita urutin ke bawah baru. Seperti itu. Nah, jadi kalau di bahasa Arab itu cukup kita mengetahui kata dasarnya. Bagaimana mengetahuinya itu sebenarnya mudah kalau kita sudah mempelajari ilmu syaraf. Iya. Ya. Nah, ini kan ada pembagiannya nih. Ini fi'il madi makanan apa ya? Fi'il mudhari makanan apa ya? Gitu. Karena saya hobinya makan, makanya saya bilangnya makanan apa. Kita coba. Lihat, fi'il madi itu contohnya gini. Ada 3 huruf. Huruf fa, ain, lam. Sebentar, Mbak. Boleh tanya nggak? Fi'il itu sendiri apa maksudnya fi'il? Fi'il itu adalah kata yang tidak berhubungan, kata yang berhubungan dengan waktu. Nanti setelah perbedaan ilmu syaraf dan ilmu nahwu akan ada penjelasan itu fi'il. Ya, silakan lanjut, Mbak. Jadi ini ibaratnya gini, fi'il itu sama kayak verb. Kayak verb ya, kayak tadi do, did, done, ya itu fi'il ya. Betul, fi'il. Kata kerja fi'il ya. Betul. Nah, fi'il madi itu fa'ala. Di sini contohnya terdiri dari 3 huruf, ada huruf fa, ain, lam. Fi'il madi itu kalau di bahasa Inggris ibaratnya past tense. Oh, dia past tense ya. Bentuk kedua lah istilahnya ya. Kalau di bahasa Inggris ya, bentuk kedua. Nah, tetapi kalau di dalam bahasa Arab, fi'il madi itu sebagian ulama mengatakan ini adalah kata dasar. Jadi kayak tadi masjid, kata dasarnya adalah sajadah, 3 huruf ya. Sa, sin, jin, jim, dan dal. Nah, kata yang kedua adalah fi'il mudhari. Banyak juga orang bilangnya fi'il mudhari. Oh, cara pengucapannya, mudhari atau mudhari. Nah, di sini ada kata-katanya adalah yaf'alu. Kalau kita lihat, ada tambahan 1 huruf, yaitu huruf ya. Ya, betul. Berbeda dengan bahasa Inggris tadi. Go, when, gone. Jauh banget ya. Ya. Nah, ada kata-kata ya dan ada huruf ya, dan itu pasti. Dan kalau kita lihat fi'il madi, itu huruf pertamanya fathah, a. Huruf keduanya, terkadang ada a, ada i, ada u, ya. Huruf ketiganya, terakhirnya, a. Jadi 3 huruf, huruf pertama a, huruf terakhir a. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran, ada 3 huruf pertamanya fathah, a, huruf terakhirnya a, fathah, dan huruf tengahnya itu bisa fathah,
A, bisa kasroh I, atau bisa domah U. Nggak sukun ya, huruf ini. Bisa dipastikan itu fi'il madi. Itu cara mengenalnya ya, Mbak ya? Ya, gitu. Nah, kalau fi'il mudhari adalah masa sekarang, present tense. Apa yang Ya. akan datang? Future tense. Oh, jadi dia fungsinya dua, present and future ya? Ya. Nah, nanti penggunaannya pada saat kita membuat kalimat. Itu baru kelihatan. Itu akan atau sedang. Oh, oke. Baik. Nah, cirinya fi'il mudhari adalah di depannya itu ada beberapa huruf, tapi yang di sini untuk sementara ya dalam satu baris ini, di depannya itu ya, huruf ya. Ya, huruf ya. Dan huruf terakhirnya, di sini kebetulan huruf terakhirnya lam, ya, itu berakhiran domah. Jadi kalau kita melihat ada pola seperti ini di Al-Quran, fi'il mudhari. Ya, baik. Nah, yang ketiga adalah masdar. Masdar ini sebentar, Mbak. Ciri-ciri itu berapa persen itu yang akan seperti ini? Apakah mendekati 100% atau 90% atau seperti ini memang 100% kalau ini. Oh, gitu ya. Baik. Kalaupun nanti huruf ya itu diganti huruf ta atau hamzah atau nun, itu karena ada domir. Domir itu kata ganti untuk pelakunya. Seperti itu. Itu nanti akan ada lagi. Jadi untuk kalau di bahasa Inggris kan ada she, he, they. Nah, itu ganti. Seperti itu. Turunan-turunannya. Baik. Nah, masdar, sebagian ulama mengatakan masdar ini, dia kata benda, adalah asal kata juga. Jadi ada yang mengatakan masdar itu adalah asal kata, ada yang fi'il madi asal kata. Kalau di Indonesia memang kamus-kamus yang berlaku adalah yang berdasarkan fi'il madi, tapi kalau di Arab, kalau kita mau beli kamus, pastikan bahwa yang berasal dari fi'il madi, karena kalau kita berasal dari masdar, kita bukanya nanti agak bingung. Seperti itu. Karena kalau di Arab itu mereka bisa berlaku dua, dan masdar ini tidak dihafal, tetapi kita lihat kamus. Sekarang udah enak sih, kamus itu udah di handphone tuh udah bisa. Jadi nanti kamus itu ada yang kamus Arab-Arab, itu yang diperlukan di syaraf, ada yang kamus terjemahan Arab Indonesia misalnya, itu untuk di nahwu. Iya. Jadi kalau syaraf ini seperti perubahan inilah, verb 1, verb 2, verb 3. Ini udah mulai ini nggak sih? Udah mulai yang ya, sebenarnya ya, ini udah mulai di satu sisi itu sangat menarik, tapi di satu sisi ngerti nggak ya? Ya, baik. Boleh saya simpulkan sementara nggak, Mbak? Boleh. Berarti fi'il madi tadi ya, dia itu dari sisi seperti sifat ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu kan ada yang dikatakan bentuk-bentuk dari kalimat ataupun kata ya. Dia ini adalah kata kerja, tapi kata kerja sekarang gitu ya. Tapi juga lampau. Lampau ya, tetapi dia menjadi kata dasar ya. Betul. Namun bila dibandingkan oleh masdar itu sebenarnya kata benda. Kata benda. Tapi kan dia juga ada sebagian kata dasar, betul ya? Tetapi kalau kita mau cari kamus, sebaiknya kita cari kamus yang fi'il madi ya. Betul. Sementara fi'il mudhari itu adalah tentang masa kini dan yang sedang berlangsung ya, continuous ya. Ya, betul. Nanti akan lebih jelas lagi nanti kalau sudah ada penjelasan lebih lanjut ya. Betul. Nah, ini mungkin bingung ya, ini fa'ala artinya apa gitu ya. Kalau saya kasih contoh yang mungkin sering kita dengar. Ya. Kitabun. Kitabun artinya buku ya, buku. Betul. Kitabun. Nah, itu adalah masdar, kitabun. Masdarnya itu dari apa? Dari kata fi'il madinya kataba. Kataba artinya menulis. Nanti fi'il mudhari'nya yaktubu. Masdarnya kitaban. Berarti tadi kalau kitaban, kitabun, kitabin itu nanti dalam nahwu penggunaannya. Tapi dalam sorof ini perubahannya itu ternyata jauh lebih mudah dibanding perubahan bahasa Inggris tadi ya. Betul. Baik. Nah, memang nanti masdar yang harus ngelihat kamus. Dan masdar itu
kalau untuk di fiil yang 3 huruf ini memang bersifatnya itu tergantung orang Arab ngomongnya. Berhubung kita juga jarang ngobrol sama orang Arab kan ya, kita ada kamus, nah di situ masdar itu dalam satu kata bisa lebih dari satu. Bisa Iya, ada beberapa. Seperti tadi kayak kataba, ada kitabatan, ada kitabun, gitu. Ada beberapa masdar. Dan itu bisa dipakai, fungsinya sama. iya, baik. Gitu. Nah, sebelahnya ada isim fa'il. Dia Iya. seperti namanya, fa'ilun, ini adalah pelaku, Hmm, subjek ibaratnya. iya. Jadi kalau Nah, tadi ini kata kerja, ya, uh, fiil-fiil ini kata kerja, masdar kata benda, uh, isim ini adalah seperti kata pelaku benda. itu apakah saya, apakah Ya, dia, itu kata benda isim ya? juga, isim. Isim, ya. Masdar ini juga isim masdar. Tapi dibilangnya Mm-mm. masdar aja. Oh Nah, gitu, baik. isim fa'il itu kata benda. Ya, Nah, kalau kita lihat di sini, kalau yang fi'il madi, fi'il mudori, kalau kita lihat akhirannya tidak tanwin kan ya? tidak tanwin, betul. Berarti Ya. kalau fi'il itu tidak tanwin. Oh, oh. Jadi Jadi, itu sudah mutlak ya, fiil itu tidak mutlak. akan tanwin ya. Betul, mutlak. Oke. Jadi kalau lihat di Al-Quran tanwin berarti isim. Oke. Menarik sekali ya, Mbak ya. Jadi kalau 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 dijelasin kayak gini tuh jadi sekali gitu loh. Lebih mudah ya? Lebih mudah karena kan saya kan juga belajar bahasa Inggris ya. Wah, Uh, ini mah betul tadi ya, Allah itu maha subhanallah, maha suci ya, maha besar uh, ya, maha mengetahui. Ini kita ini sebenarnya tinggal niatnya dulu ya. iya, Bahasa Al-Qur'an itu sebenarnya mudah ya. Baik, iya. lanjut Mbak. Ini makin penasaran nih saya, Mbak. Tinggal mau atau tidaknya. Gitu. Betul. Ya. Isim maf'ul itu adalah objek yang dikenai Oh. pekerjaan. Sama seperti Mm-mm. namanya maf'ulun. Lagi-lagi dia tanwin, artinya isim, kata benda. Oh, oh, oh. Oke. Tanwin itu semua isim ya. Ya. Ya, baik. Fi'il amar, if'al, itu kata perintah. Akhirannya Hmm, sukun. mm-mm. Akhirannya Akhirannya sukun. sukun. Ya, Dan itu mutlak sukun ya. ya, Kalau kata perintah ya. ya, Oh, 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 oh. Fi'il amar. Amar ma'ruf ya, nahi munkar. ya. Amar Amar, perintah. Jadi, perintah. ini kalau fi'il amar nih sebenarnya lebih banyak ibu-ibu nih. Hmm. Uktub, tulis. Ijlis, Uh, duduk. Sama seperti Rasulullah ketika mendapatkan wahyu, ikro. Bacalah, itu fi'il amar. Ya, ya, ya. Baik. Jadi kalau sukun itu sudah pasti milik fi'il. Baik subjek maupun objek. Ya, kalau sukun miliknya fi'il. Yang akhirnya ya, di huruf akhirnya sukun ya, bukan di tengah ya. Yang di Oh, akhirnya ya, kayak ya, if'al, ya, ya, kan ya. lamnya sukun, itu milik fi'il. Sama seperti Oh, tanwin, iya, milik iya. isim. Tetapi kalau fathah, domah, itu bisa isim, bisa fi'il. Hmm. Gitu. Iya, berarti dari sini kalau kita lihat dari isim maf'ul dan isim fa'il ya, itu kan tanwin ya, Mm-mm. udah pasti dia subjek dan objek. Uh-uh. Tapi kalau tadi akhirannya tadi misalnya if'al gitu kan, Mm-mm. Sukun. ataupun sukun kan kalau dalam bahasa Arab itu kan mati Mm-mm. ya dia ya. Mm-mm. Nah, Ya, itu dia udah pasti fi'il fi'il. amar ataupun fi'il Fi'il nahi. nahi. Ya. Ya, bedanya fi'il amar dengan fi'il nahi itu apa itu? Kalau fi'il amar perintah. Kalau fi'il nahi itu larangan. La, nggak Oh, boleh. oh, Jadi kalau di India apa nehi, enggak gitu ya udah fi'il nahi. oh, oh. Jadi biar inget itu aja, Bang. Kalau di India Mm-mm. kan nehi gitu kan, ini fi'il nahi. Oke, oke. La sama perintah itu beda ya. La itu hanya Ya, larangan, kalau perintah itu adalah anjuran sebenarnya ya. ya, betul. Masya Jadi Allah. walaupun 7 begini ternyata mudah ya Ya, dibandingkan yang bahasa Inggris. mm-mm. Nah, kalau kita lihat ya, ini terdiri sebenarnya cuma 3 huruf. Huruf fa, ain, lam. Tinggal tambahannya udah pasti. Fi'il mudhari tambahan udah pasti di depannya ya. Mm-mm. Isim fa'il tambahan hurufnya alif setelah fa. Isim maf'ul tambahan hurufnya itu mim sama fathah di depannya. Terus setelah ain, waw, sukun.
Itu Jadi, udah pasti. jadi rumusnya itu kayak kita belajar rumus fisika ya, pasti ya. Iya, iya. Hmm, Makanya kenapa saya bilang saya anak biologi, saya bisa gitu karena, ternyata ada rumusnya ya, enak gitu loh. Jadi saya ya, ngafalinnya tuh juga nggak kayak anak yang bisa ngafal, memang suka ngafal. ya, 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 ya. Ya, makin Jadi menarik ini, Mbak. Mm-mm. minimal sekarang kalau lihat ada di Quran ada tanwin, isim kata benda. Mm-mm. Ya, ya, Itu. Ini kalau syaraf. ya, baik, Mbak. Gimana? Mau Bisa mau ditanya dulu kepada boleh sahabat ada LLC, pertanyaan? betul ya, daripada Mm-mm. seolah-olah saya seolah udah ngerti, yang lainnya wallahu alam, atau sebaliknya saya yang pura-pura ngerti nih gitu ya. Baik, coba kita kembali ke floor ya. Sahabat LLC, ini baru pengantar ilmu syaraf ya. Gimana kira-kira? Apakah ada yang mau ditanyakan sahabat? Silakan, kalau ada yang mau tanya bisa melalui chatting atau bisa dilambaikan tangannya atau menggunakan reaction seperti ini. Silakan. Ada yang mau ditanya atau kita lanjut dulu? Oh, lanjut. Mbak kayaknya lagi pada kalau lagi makan tuh lagi enak-enaknya ini, Mbak. Jadi Siap, siap, lanjut. Ya, lanjut, Mbak. siap. Oke. Nah, tadi ada ilmu syaraf, sekarang ilmu afwan. Kita ulang lagi ya sedikit ya. Oke. Ya, Fi'il madi tadi fa'ala artinya bekerja, ya, ya. ya. Lalu ada fi'il mudhari, yaf'alu, sedang bekerja atau akan bekerja. Ya. Fa'lan itu pekerjaan, Mm-mm. fa'ilun adalah pekerja, tadi subjek ya. Betul. Maf'ulun yang dikenai pekerjaan, Objek. Mm-mm. if'al kata perintah, kerjakan. Ya. La taf'al larangan, jangan mengerjakan. Ya. La tajlis, jangan duduk. Hmm. Seperti itu. Ya. Nanti kayaknya lebih suka fil amar sama fil nahi nih kayaknya nih. Lebih mudah. Lebih mudah dan untuk memberikan perintah kepada anak-anak. Oh, tapi udah pakai bahasa Arab ya. Iya, saya Hmm. punya murid anak SD kelas 4 waktu itu, saya ajarin ini, terus dia main sama kucingnya, dia bilang, lah tajlis, itu kucingnya nggak duduk. Iya. Kum, gitu. Kucingnya berdiri gitu, terus dia bilang, ini kok kucingnya bisa ngerti bahasa Arab, terus saya bilang, kalau kucing aja ngerti bahasa Arab, kamu harusnya lebih ngerti dong, saya bilang. Gitu. Iya, Wallahu iya. alam kenapa kucing bisa lebih ngerti. Tadi udah ada ilmu syaraf, sekarang kita ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu ini, aduh makanan apa lagi ya? Ya. Itu mempelajari perubahan harokat akhir. Jadi kalau ada satu kata, kita lihat di huruf terakhir ada harokat akhirnya. Hmm. Nah, harokat akhir ini menentukan kedudukan sebuah kata. Bisa subjek, bisa objek. Hmm. Salah harokat, salah arti. Oh, jadi dari harokat aja itu bisa menentukan dia subjek ataupun objek ya? Betul. Ya. Contohnya kita lihat lafaz, ini kotaknya kecil ya, berarti contohnya nggak banyak. Kita lihat lafaznya Allah. Yang Mm-mm. pertama, Allahu Akbar. Kita lihat huruf H ini, ya, dia domah. Ya. Ya, nggak bisa jadi Allahi. Kalau dia nggak ada kata-kata sebelumnya ya, atau Allah. Mm-mm. Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia di sini sebagai subjek. Oh, karena sebagai subjek ya. Ya, Dan ini ilmu nahwu dia ya. di awal ya, sudah pasti di awal Ya, dia ya. ya. Baik, ya. Nah, kalau yang kata kedua, innaullaha. Kenapa fathah? Dia nggak bisa domah. Karena hukumnya, setelah kata inna itu harus fathah. Itu kalau dibilang isim inna namanya. Itu harus Simina. fathah. Innaullaha. Nggak bisa innaullahu atau innaullahi. Apa tuh kira-kira kalau kita tadi anggap seperti belajar rumus yang fix, apa membedakannya? Kenapa tidak bisa hi dibanding dengan ha? Tidak bisa hi, karena tidak ada huruf yang mengikan isim. Oh,
Jadi nanti ada huruf-huruf yang bikin isim itu jadi i. Seperti Bismillahirrohmanirrohimi. Karena ada bi. Bi itu adalah huruf yang meng-i-kan isim. Jadi satu huruf bi aja tuh ada berapa isim yang i semua. Jadi itu nanti rumusannya ya, Ya, artinya aturannya ada dan fix ya. betul. Fix. Hmm, Ya, seperti ini yang ketiga, ini ada huruf bi. Bi ini adalah huruf yang meng-i-kan isim. Ada ismi, i lagi, aulahnya i. Ini semua i semua di sini. Huruf terakhirnya. iya, iya, iya. Baik. Nah, ini pelajarannya di Nahwu. Kalau Ya. Nahwu itu kita mempelajari harokat akhir dan kita akan mempelajari membuat kalimat. Oh, iya, iya, iya. Berarti sorof itu susunan kata, di Nahwu Ya, ini mulai merangkainya ya. ya. Kalau saya boleh mengumpamakan dengan bahasa saya sendiri ya, syaraf itu kita ibaratnya tuh lagi belajar nulis A, B, C, terus udah gitu kita mulai menulis, membuat sebuah kata segala macam. Nah, ilmu Nahwu itu kita membuat sebuah kalimat yang kita mau membuat cerita, puisi segala macam di ilmu Nahwunya. Ibaratnya seperti itu. Ya, ya, ya. Kalau Baik. kata simpelnya ya. Ya, baik. Analog yang ini sangat bisa diterima itu, Mbak. Ya. Nah, memang dari beberapa pelajaran-pelajaran ini ada yang menggunakan metode yang digabung, Nahwu sama Syaraf. Apalagi tuh? Iya, ilmu yang tadi, ilmu Syaraf sama ilmu Nahwu digabung jadi satu. Jadi mereka jalannya berbarengan. Gitu. Nah, ini yang saya alami memang lebih tidak pusing memang, lebih santai, tetapi memang akhirnya untuk menghafal atau mantap di perubahan-perubahan kata di syaraf itu agak kurang. Kalau langsung belajar paralel tadi ya? Nah, kalau yang belajarnya dipisah, syaraf dulu baru nahwu, itu lebih kuat. Gitu. Dan memang buku-bukunya kalau syaraf itu sedikit nggak terlalu tebel. Kalau nahwu itu tebel karena nahwu itu luar biasa ilmunya gitu. Kalau syaraf mungkin kalau di online bisa 2 bulan, 3 bulan, tapi kalau di nahwu itu paling cepat yang benar-benar hanya dasar itu 4 bulan. Itu paling cepat dan itu hanya dasar, belum yang mendalam. Saya jujur saya belajar bahasa Arab udah 5 tahun, harusnya buku ke-6 ini masih mentok di buku ke-4. Dan nahwu itu luar biasa. Iya, iya. Kalau di dalam bahasa Arab, ilmu syaraf itu dibilang ilmunya ibu-ibu. Nahwu itu ilmunya bapak-bapak. Kenapa tuh? Karena kan kalau syaraf itu kan mentasrif tuh tadi, yang perubahan dari satu kata ke kata yang lain tuh. Seperti itu. Nah, kalau nahwu itu lebih ke harokat membuat kalimat seperti itu. Memang nanti pada saat kalau kita mengerjakan tugas-tugas, kalau syaraf itu lebih cepat dan hafalan kan, hafalan itu lebih banyak kita ngomong. Tapi kalau nahwu itu diam. Jadi kayak bapak-bapak kalau mikir kan gitu, diam. Diam terus tidur. Saya pernah loh ditinggal tidur sama murid gitu kan. Kita lagi asik nerangin nahwu, terus tiba-tiba dia tidur gitu. Itu nahwu gitu. Tapi kalau syaraf saya belum pernah dapet biar jam 1, jam 3 pagi nerangin murid itu nggak pernah yang namanya murid tidur kalau syaraf. Pusing-pusing tapi tetap tangannya bekerja karena tasrif. Apalagi kalau namanya saya ujian kan, ujian 10 ayat 1 jam. Itu udah panik. Wah, nulis tuh tasrif kan. Tapi kalau nahwu satu kata, diam. Saya telepon. Kok nggak ini? Terus pagi-pagi baru bilang, Mbak, maaf Mbak ketiduran. Gitu kalau nahwu. Iya, berarti kalau Mbak tadi mengumpamakan seperti dengan Bapak ataupun pria dan wanita, ya, sorof itu karena dia sifatnya logik ya, otak kiri ya. Sementara nahwu ini kan dia perlu banyak merangkai ya, seperti bikin puisi. Ya. Itu otak kanan ibu-ibu Jadi ya. bapak-bapak lebih puitis ya? Iya, bukan justru bapak-bapak ibu-ibu. lebih puitis. Bukannya nahwu ibu-ibu yang lebih puitis. Ibu-ibu yang puitis justru. Nahwu dia. Tapi kalau saya amati di tempat-tempat belajar, kalau syaraf itu justru untuk
kerajinan, kecepatan, terus kecepatan menulisnya itu ibu-ibu lebih banyak. Lebih teratur, lebih rapi, dan kalau menjawab kuis-kuis itu ibu-ibu lebih banyak. Tapi begitu nahwu itu butuh ketelitian yang sangat, dan ternyata itu ketelitian itu yang banyak saya temuin itu justru di laki-laki. Kalau yang perempuan nanti ada aja yang salah sedikit, ada aja gitu yang, aduh ini semuanya bisa, tapi ya salah sedikit gitu. Jadi pada saat mau mungkin karena emosi ya, udah pengen cepet kirim, ternyata ada yang salah. Tapi memang pas saya amati memang kalau di syaraf itu perempuan lebih banyak. Nilainya tinggi-tinggi dan lebih cepat. Kalau nahwu, apalagi nanti kalau udah nahwu lanjutan, itu udah lebih banyak yang ihwan-ihwannya. Yang perempuan udah mulai menyerah. Seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau kelas saya semuanya perempuan semua. Sampai nahwu lanjutan itu perempuan semua. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Seperti itu. Ya, baik Mbak. Ini ada pertanyaan lagi atau mau dilanjut? Nampaknya sih lagi pada asik mendengarkan ini Mbak. Iya, ini saya juga baca juga chatnya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang pembagian kalimat yang tadi ditanyakan ya. Dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya kata bahasa Indonesia ya. Jadi kalau ada dibilang pembagian kalimat itu artinya pembagian kata. Arti bahasa Indonesia kata. Dalam bahasa Arabnya kalimat itu terbagi 3. Fi'il, kata yang berkaitan dengan waktu. Contohnya makan. Nggak selamanya kita makan. Dalam satu hari itu kita makan cuma misalnya pagi, siang, malam gitu kan. Nggak 24 jam kita makan. Memang simpelnya dibilang kata kerja, tetapi tidak semua kata kerja itu sudah termasuk fi'il, tetapi di dalam fi'il itu ternyata tidak semua kata kerja. Oh, gitu. Begitu. Nah, nanti akan ada pembagian-pembagiannya. Nah, ini adalah kata yang berkaitan dengan waktu. Jadi, nanti saya akan memberikan contoh ayat atau hadis yang berkaitan dengan waktu. Ya. Jadi, kalau kita melihat dalam Al-Quran, ada kalimat awalnya itu dari fi'il, berarti berkaitan dengan waktu. Tidak selamanya. Ya. Oh, jadi sebenarnya rahasianya itu di situ ya, agar kita membacanya itu kita paham ini penekanannya. Oke, baik. Ya. Contohnya tadi kataba, menulis. Nggak selamanya kita menulis. Ya. Ya, kataba. Oke. Yang kedua adalah isim. Isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Simpelnya sih kata benda. Contohnya adalah katibun. Kitabun. Kitabun adalah buku. Buku, kitab, ya. Itu kata benda atau isim. Nah, kalau kita menemukan ayat atau hadis yang awal katanya adalah isim, berarti tidak berkaitan waktu. Artinya selamanya. Oh. Makanya tadi saya bilang, kenapa di Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'buduka. Iyyaka itu adalah isim domir, berarti kata yang tidak berkaitan dengan waktu, hanya kepadamu lah. Na'budu itu adalah fi'il, ya kan? Kalau iyyaka na'budu berarti hanya kepadamu lah kami menyembah. Itu tidak terikat waktu, berarti selamanya sampai kita. Tapi kalau itu tidak ada iyaka, tapi na'buduka, kami menyembah kepadamu berarti ada waktu. Tidak selamanya. Makanya kenapa di Al-Quran itu sebegitu indahnya, ya, ada kata-kata yang dimulai dengan isim, yang artinya adalah tidak berkaitan dengan waktu, dan ada kata-kata yang dimulai dengan fi'il, yang berkaitan dengan waktu. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah huruf hijaiyah yang mempunyai makna. Contohnya adalah bi, dengan. Seperti tadi. Nah, ada banyak huruf memang, tetapi kalau di syaraf kita mempelajari hanya huruf
jar. Apa sih jar? Jar tuh kalau kata gampangnya tuh kata mudahnya i, yang bikin kitabun jadi kitabin gitu. Jadi i seperti itu. Kayak bismillahi kan i semua seperti tadi. Itu huruf ya? Ya, itu huruf. Nah, kalau di syaraf kita mempelajari nanti hurufnya hanya satu huruf jar yang terdiri dari 8. Insya Allah ngafalinnya gampang. Ya. Mudah kita. Isim tadi kata yang tidak berkaitan dengan waktu ya. Ya. Artinya selamanya. Kita ambil surat Al-Baqarah ayat 2. Kenapa saya ambil surat Al-Baqarah ayat 2? Biasanya orang kalau udah lama nggak baca Quran pasti Al-Baqarah lagi gitu ya. Karena di awal. Iya. Nah, ini ada contohnya adalah kata zalika. Itu adalah isim. Artinya apa? Berarti selamanya. Berarti Al-Quran itu tidak ada keraguan ya selamanya. Tidak terikat waktu. Petunjuk ya selamanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini adalah isim. Isim isyarah. Jadi isim itu tadi tidak berkaitan dengan waktu. Ini kalau saya gambarin begini ya waktu, tidak gitu. Jadi kalau kita melihat di Al-Quran, begitu ada kata-kata ini isim, oh berarti tidak berkaitan dengan waktu. Mungkin pertanyaannya gini, kan tidak tanwin, kenapa ini isim? Halo, saya ngelak ya? Iya, ya. Justru itu juga ini menjadi pertanyaan. Tidak tanwin tapi isim. Nah, itu kenapa? Nah, kenapa ini tidak tanwin tapi ini isim? Ini masuknya isim isyarah kata tunjuk karena artinya itu. Kata tunjuk. Seperti hadza, hadhihi, ini artinya. Zalika, tilka, itu artinya itu, ini, itu masuknya isim. Ada beberapa isim seperti kayak kata ganti domir, huwa, anta, ana, itu isim. Itu kan nggak pakai tanwin. Itu memang udah kata-kata tertentu yang bisa dihafal. Jadi rumus itu pada kata-kata tertentu ya? Oke. Ya, nanti ada yang dihafal. Nah, ciri isim lagi tadi tanwin ya? Tanwin ya? Tanwin, ya. Ada ciri satu lagi, yaitu ada alif lam, seperti Alkitabu. Udah ada alif lam, pasti isim. Fi'il nggak ada alif lam. Iya. Oh gitu ya. Berarti udah 3 nih sekarang masalah isim ya? Ya, dan yang harus diingat, antara tanwin sama alif lam tidak boleh bersatu, karena akan berbeda. Nanti penggunaannya di nahwu. Kenapa menggunakan alif lam, kenapa tidak menggunakan alif lam? Tetapi yang jelas alif lam sama tanwin tidak bisa bersatu. Jadi nanti kalau dilihat di Al-Quran ada alif lam atau tanwin, udah kita mikir ini isim, berarti tidak berkaitan dengan waktu. Ya, selamanya. Ya, selamanya. Baik. Ya. Ini masih ada isim lagi, ya. Ini saya mengambil dari hadis. Ini adalah hadis yang saya suka. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yeah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, ini adalah isim. Thalabu. Ini isim. Ini isim. Ini huruf. Ini isim. Ini isim. Isim semua ya? Kecuali huruf ala ya? Ya, huruf jar. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kita lihat semua. Berarti selamanya ya? Iya. Artinya tidak ada kata tua untuk menuntut ilmu. Jadi kita di Live Learning Club ini tadi panggil Mbak, panggil Emas. Ini karena ini salah satu aplikasinya ya? Iya. Selamanya, muda terus. Selamanya, muda terus. Karena nanti kan hamba Allah yang masuk surga itu kan muda ya? Muda terus, betul. Oh. Very good, very good. Very interesting ya. Nah, ini slide saya yang terakhir adalah kita lihat fi'il. Contohnya di surat Al-Ahqaf, ini ada tabats ya. Ini adalah fi'il. Ya. Ya.
Ini kedua tangan, ya kan? Berarti isim ya? Isim. Isim. Ini isim. Ini isim, nama orang kan? Oke. Ini kita lihat. Ini fiil. Duh. Oke. Nah, ini kata-kata ini, ayat ini dimulai dari fiil, berarti terikat dengan waktu. Ya. Nanti, berarti kan bukan sekarang. Seperti itu. Iya, iya. Mudah-mudahan nggak makin puyeng ya. Ya, ini slide terakhir, jazakumullah khairan katsir. Wa iyaku. Ya, jazakillah ini Mbak Desi. Nah, ini tentu saatnya kita untuk bertanya agar lebih memahami ya. Baik, sekarang saya coba lihat ini ya kepada sahabat Live Learning Club. Silakan sahabat kalau ada mau bertanya ya. Ini memang pendahuluan, tetapi ternyata kita sudah belajar sesuatu yang sangat menarik ya. Masalah isim, masalah fiil ya. Nah, ini menurut saya ini kalau dari awal udah menyenangkan, insya Allah kesananya menyenangkan ya. Tapi ya Amin, tadi insyaallah. diulang-ulang ya. Kalau nanti Ya, kalau nggak diulang-ulang, kalau umurnya sudah kepala 5 nanti malah merasa susah ya. Nanti kalau susah nanti di tapping sama Mas Dok ya. bahasa Arab itu enaknya gini, Bang. Kalau bahasa Inggris kita mesti ketemu sama orang bule atau minimal kita mungkin nonton atau baca novel ya. Kalau bahasa Arab kita nggak ketemu sama orang Arab nggak apa-apa. Kita lihat Quran aja, Baik, ya baik. kan? Iya. Kita baca Quran, ya kita setiap hari minimal satu ayat kita liatin mana isi mana fiil. Itu Iya. aja dulu minimal nih. Nih dari sini nih minimal nanti kita baca Quran mana isi mana fiil. Biasanya sih yang udah di sini paham begitu pas ngeliat turun dari sini, close dari sini begitu ngeliat gini. Tadi apa ya? Iya, 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 iya. Gak apa-apa itu namanya proses belajar. Betul. Ya dimulai dari Al-Fatihah aja dulu ya. Iya. Baik, Iya. ini Mbak ada pertanyaan ya dari Mhm. Mbak Ana. Boleh nggak mengartikan Al-Quran tidak apa adanya? Maksudnya tidak apa adanya? Ya, kalau tadi kita lihat aturan bahwa ada fiil, ada isim, ya, ada Mhm. pada waktu tertentu, ada selamanya. Berarti kan Mhm. kalau itu kan ketetapannya udah pasti, ya. Mhm. Mhm. Nah, kalau maksud beliau tidak apa adanya itu kan berarti dia mau pakai otak kanan gitu loh. Mau Jadi mau mau di mau di mau suka-suka. diartikan suka-suka gitu. Nah, itu kan boleh nggak nih? Eh, enggak sih, karena gini, untuk mengartikan Al-Quran sebenarnya tidak hanya syaraf nahwu aja. Ada Hmm, beberapa ilmu-ilmu lainnya, termasuk juga kan kita juga ada fikih, ada sejarah, seperti itu. Nanti di nahwu ada lanjutannya itu kita balagoh, itu cukup berat sih. Jadi gini, kita kan kalau di bahasa Indonesia belajar pantun ya. Pantun ya, itu ada yang misalnya un, ang, kayak gitu kan. Nah, ya. nanti di nahwu lanjutan balagoh itu ada seperti itu. Jadi nanti akan ada yang satu huruf mungkin dihilangkan untuk kesamaan ayat-ayat itu. Hmm, Jadi kalau kita nggak belajar ya, seperti ini, eh, agak tersesat. Jadi saya kadang-kadang suka denger tuh misalnya, oh Al-Quran salah, gitu kan, begini. Saya cuma mikir ini orang baru belajar bahasa Arab, mungkin baru kali ya, jadi dia langsung mengatakan Al-Quran salah. Nggak mungkin Al-Quran salah, kenapa? Karena sumbernya ilmu-ilmu untuk mempelajari bahasa Arab ya sumbernya dari Al-Quran. ya. Itu kalau kita ngomongin ini, ya apalagi Al-Quran berasal dari Allah, nggak mungkin salah gitu ya, berarti dia belum sampai makomnya. Dan satu lagi, kita sebagai muslim harus semangat belajar bahasa Arab karena saya pernah punya teman sekelas yang Nasrani dan dia semangat belajar bahasa Arab. Artinya Nasrani aja sangat semangat ya, apalagi kita Ya, yang Muslim ya. apapun ininya dia ya, apapun tujuannya dia Motivasinya, gitu kan, niatnya. motivasinya gitu. Mm-mm. Apalagi kita gitu. Jangan sampai nanti dia yang sendiri bisa ngertiin
bukan ngertiin ya, maksudnya kita bisa memahami Al-Quran, kita enggak, gitu. Baik. Baik Mbak, ini baru satu pertanyaan, sekarang saya tawarin aja langsung. Kadang-kadang karena baru kenal kan jadi masih malu-malu ya, bukan malu-malu kucing. Ini malu-malu karena tadi yang mau ditanyakan itu yang mana, karena makannya udah enak sekali gitu ya. Baik, sekarang saya tanya dengan Mbak Trisna ini, sebelah kanan saya nih. Mbak Trisna, ada yang mau ditanyakan Mbak? Suaranya tolong dibuka. Ini masih di mute nih. Suaranya, baik. Iya. Mbak Trisna ada yang mau ditanya? Mangga, silakan. Oh baik, terima kasih. Bang ya Prof ya tadi ya, Dok Bang. ya. Biar muda terus Mbak. Iya, biar muda terus. Baik, Bang Dedi, Mbak Desi, saya Ya. sangat semangat mengikuti belajar bahasa Arab ini. Karena Alhamdulillah. terus terang dalam belajar ngaji pun saya baru mendalami di akhir-akhir, di umur-umur usia udah tidak muda lagi. Dulu tuh nakal, kalau suruh ngaji sama orang tua nggak mau gitu kan. Sama sekarang, Mbak, saya juga hobinya berantem dulu Mbak. Jadi udah kita punya kesamaan. Iya, udah umur 45 ke atas baru saya mencari gitu kan. Mencari, mendatangkan guru ngaji. Jadi guru ngaji anak saya dengan saya sama-sama. Anak saya pagi, kalau saya malam pulang kerja gitu kan. Cuma kalau yang saya pelajari Mbak Desi, mohon maaf di sini saya suruh mengingat ya, menghafal, mengingat-ingat di huruf ngaji yang saya baca itu yang katanya ada idgham bila guna, ada ikhfa, ada idhar, ada itu terus terang Mbak buat saya tuh berat banget rasanya. Akhirnya saya bilang, udah deh Bu Guru, jangan pakai hafalan idhar, ikhfa segala macam, mendingan Ibu ngaji sebaris, saya ikut ngaji sebaris. Nanti masalah penterjemahannya saya belajar lagi belakangan gitu kan. Akhirnya yang saya ingin harapkan dari Mbak Desi sekarang ini, bagaimana cara belajar mengeja ngaji yang cepat bisa saya ikuti gitu, bisa pinternya gitu kan. Karena yang saya ikuti sekarang ini ya seperti itu tadi, gurunya dulu sebaris, saya baru sebaris lagi, gurunya lagi 2 baris, saya 2 baris lagi. Jadi kalau saya suruh ngaji sendiri, saya nggak tahu apakah ngaji yang saya baca itu pas, benar, panjang, pendek, idhar, iklab, ikfa, idgham, apakah benar seperti itu? Sementara Mbak Desi, saya di grup kerja saya punya tugas, punya PR yang one day one juz gitu kan. Yeah. Kita harus habis tuh 1 juz. Jadi saya nereleng aja ngaji sendiri. Nggak ada yang ngasih tahu mana salahnya, mana benernya, karena guru ngaji saya datangnya hanya seminggu 2 kali. Sementara saya ngaji tiap malam untuk menyelesaikan 1 juz saya gitu loh Mbak Desi. One day one juz. Cuma saya pikir ya sudahlah, Allah juga tahu kali gitu kan. Bagaimana saya terbata-bata mengikuti, yang penting harus selesai jatah saya. Nah, dengan mengikuti bahasa Arab dengan Mbak Desi ini, saya berharap sekali bahwa kemampuan mengaji saya minimal bisa bertambah dengan lebih mempermudah cara mengeja, cara membacanya gitu loh Mbak Desi. Makanya pas tadi sorof nahu Mbak Desi bicara itu, bukan saya tidak mengenal sama sekali. Kebetulan adik saya juga kan lagi sedang mengikuti seperti itu, laki-laki. Dia pernah cerita ke saya, ini teh ada sorof, ada nahu, gini-gini. Jadi pas Mbak Desi cerita, oh ini yang disebut adik saya, gitu Mbak Desi. Cuma ya di jauh di lubuk hati saya sih, saya pinginnya bagaimana kiat-kiat untuk seperti saya ini pengen ngaji, pengen bisa baca Al-Quran yang ya tidak salah-salah amat, bener gitu loh Mbak Desi. Tetapi kalau tadi dari awal saya ngikuti sorof, nahu, itu bagi saya benar-benar ilmu yang paling mendasar yang sebenarnya harus saya tahu gitu kan. Cuma untuk dipraktekkan dalam keseharian ngaji saya kayaknya masih jauh banget gitu loh Mbak Desi. Jadi kira-kira mungkin di sini Bang Dedi yang saya ingin tanyakan kepada Mbak Desi, kiatnya seperti apa supaya saya tetap semangat, tidak merasa sulit belajar Al-Quran, dan mudah membacanya. Sehingga saya
saya tuh pengen banget seperti Mbak Desi bilang tadi, tidak sulit loh belajar Al-Quran tuh gampang, mudah. Semangat saya pengen banget punya rasa seperti itu gitu. Itu Mbak Desi, Bang Dedi, saya tidak ingin bertanya lain, cuma mungkin tip atau kiat-kiatnya apa buat saya yang pemula seperti saya, di mana keinginan untuk belajar mengaji, membaca Al-Quran itu besar. Bahkan kalau di One Day One Juice itu di teman-teman saya selalu selesai paling terakhir, Mbak. Tapi saya bilang tungguin, jangan tinggalin. Iya, gitu. Kita bukan lagi balapan, nggak apa-apa belajar, yang penting semangat. Itu aja yang menyemangati teman-teman saya ikut di grup itu, Mbak Desi. Terima kasih banyak. Kira-kira kiatnya seperti apa nih untuk yang kayak saya, yang kayaknya mungkin paling, kalau saya rasa masih jauh banget gitu loh, untuk bisa belajar ngaji yang beneran bener gitu loh, Mbak Desi. Kira-kira kiatnya seperti apa? Bahkan saya tadi kepikiran, apa saya ikut ya belajar online dengan Mbak Desi gitu. Saya sempat kepikiran seperti itu, Mbak Desi. Mohon maaf nih. Tetapi ya untuk sementara itu aja dulu, kiat-kiatnya seperti apa ya Mbak Desi, supaya tidak merasa bahwa membaca Al-Quran itu sulit gitu. Karena di pikiran saya masih seperti itu. Tetapi keinginan untuk bisa mengatakan bahwa ayo belajar Quran itu mudah kok, bisa kok. Bahkan adik saya juga yang udah mendalami itu, sekarang ini dia bilang, ayo teteh, lu sama gua sama, katanya gitu kan, orang tua kita sama, dia bilang. Tapi asal mau, bisa kok, hayu, hayu. Nah, itu juga salah satu penyemangat tuh Mbak Desi, makanya walaupun saya masih merasa jauh, saya beranikan diri ikut mengikuti Zoom di ILC ini. Terima kasih sekali Bang Dedi, terima kasih sekali Mbak Desi. Saya bisa gabung di sini, rezeki benar-benar luar biasa buat saya. Sehingga menambah semangat saya, ternyata seperti Mbak Desi bilang, tidak sulit. Cuma tidak sulitnya itu seperti apa ya, yang menurut saya sampai saat ini masih agak terasa sulit. Itu saja kali Mbak Desi. Mohon maaf apabila pertanyaannya enggak fokus atau tidak tersusun dengan baik. Itu. Bang Dedi, terima kasih banyak atas Ya, kesempatannya. Terima terima kasih. kasih Mbak Assalamualaikum Trisna. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak baik. Desi ya, Ya, ini Masya Allah ya yang hadir malam ini seperti Mbak Trisna ini, kesehariannya beliau itu adalah kepala sekolah ya. Masya Allah. Betul. Saya lihat juga ada nama-namanya, ini ada Ketua Umum Asati, Asosiasi Sales Travel ya. Luar Ada biasa. Mbak Eyang ya, orang yang kita tuakan gitu ya. Jadi semangat belajarnya luar biasa. Ini saya lihat juga Alhamdulillah. ada Mbak Nong ini dari Banten ya. Nah ini semua semangat nih. Nah tapi pertanyaan Bu Trisna Alhamdulillah. itu saya yakin mewakili pertanyaan banyak orang. Nah itu gimana tuh Mbak Desi? Yang pertama adalah Allah kan mencintai proses ya. Jadi kita jangan pernah berhenti belajar gitu. Yang kedua, metode belajar kita pasti berbeda sama orang lain. Kita sama anak muda beda lah. Mungkin anak muda sekali dengar ingat. Kalau kita kebanyakan ya dapat materi satu, dapat materi lagi, materi baru ingat, materi yang lama dilupain. Lupa. Nah, Iya. kalau saya selalu bilang gini, move on itu hanya pada kenangan, tapi kalau belajar bahasa Arab nggak boleh move on. Harus dicatat ya. Ya, Jangan karena belajar ya, bahasa Arab jangan move on, bikin nggak boleh move fondasi on. ya. Ya, Fondasi karena agar semakin tinggi ya. karena dari pertemuan pertama, kedua, ketiga itu akan berkesinambungan. Sama belajar tajwid tadi pasti akan berkesinambungan. Bagaimana kita mengeluarkan huruf-huruf itu dari awal misalnya ya, sebelum kita masuk ke tajwidnya. Itu akan berkesinambungan. Nah, cara metode belajar orang itu berbeda-beda. Kebanyakan kan kita memang sukanya menulis. Ya, kita pada saat seperti ini kita menulis terus nanti kita mereview lagi. Nah, kalau saya kebetulan orangnya hobinya ngomong ya, dari dulu tuh hobinya ngomong, entah di kaca entah apa. Jadi saya kadang-kadang kalau dapat satu paragraf itu saya harus pahamin terus saya ngomong. Entah mau di kaca atau segala macam, pokoknya saya ngomong. Bagaimana saya harus paham. Jadi kalau saya tipe orang yang kalau nerima satu masukan terus saya nggak ulangin lagi itu lupa. Jadi saya harus ngomong, saya rangkum. Makanya itu mungkin merangkum seperti itu.
kebetulan juga banyak juga materi-materi, tidak hanya di buku, tapi juga banyak juga di YouTube. Itu juga kita mungkin bisa sering lihat, sering nonton, seperti itu. Kalau masih nggak ngerti juga, jangan pernah ragu untuk bertanya. Usia Mbak Trisna kan belum 50 ya? Enggak kedengeran. Suaranya belum dibuka. Udah 55, Mbak Desi, Oh, mau udah 56. Oke, sudah 55. Iya. Pengalaman saya punya murid online ya, yang hanya dari WA aja itu 60-70. Bahkan yang di 60 itu ada yang ikutan juga bareng sama saya, akhirnya jadi musrifah. Dia perekap nilai itu pakai Excel kan, yang wah kita ngitung-ngitung. Itu dia lakukan dan itu di handphone. Saya salut luar biasa. Saya udah di handphone kalau cuma untuk pekan-pekan awal oke, tapi kalau udah pekan berikutnya saya harus di laptop gitu. Saya udah nggak sanggup gitu kan. Tapi beliau melakukan itu dengan usia seperti itu. Kadang-kadang saya juga melihat dari murid-murid atau teman-teman yang usianya juga lebih senior gitu, yang semangatnya juga tinggi. Enaknya kalau kita belajar rame-rame, kita saling bisa memberikan semangat satu sama lainnya. Karena dalam proses belajar tuh pasti akan ada down deh. Down, bosen, apalagi baper yang ngerasa, aduh nggak bisa-bisa. Tapi yakinlah Allah mencintai proses, bukan hasil. Kenapa? Kita bisa lihat Nabi Nuh bagaimana berusaha untuk anak dan istrinya mengikuti beliau, akhirnya enggak gitu kan. Dan Allah mencintai proses itu. Jadi jangan pernah menyerah. Selagi kalau kata-kata saya ini, selagi oksigen masih bisa kita hirup, selagi jantung masih berdetak, harus terus berusaha. Ya, mantap, Bu. Pakai Mbak. Kalau Betul. Ya, terima kasih Bu Desi. Sama-sama, Desi, semoga ya. menjawab, tetap semangat. Amin. Ya. Mbak Trisna, ketika beliau sedia, saya udah bilang, saya orang pertama yang belajar. Jadi ya kita saling menyemangati lah, insya Allah ya. Oke, baik. Ini ada lagi, sebelum saya baca chatting, mungkin tetap saya tawarkan dulu kepada yang secara langsung, kalau ada mau ditanya, silakan angkat tangannya. Atau melalui reaction ya, memberikan tanda seperti ini. Ada lagi yang mau tanya? Ini harus ditawarin biasanya Mbak Desi. Coba ini, biasanya ini paling nanya paling duluan ini. Ini namanya Mas Dok Agus ya, Mas Dokter Agus. Jadi bukannya Mas Dok Maulana ini. Mas Dokter Agus, gimana? Apa yang mau ditanya Mas Dok? Silakan. Tolong dibuka suaranya. Ya, silakan Mas Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini baru ada wawasan ya bahasa Arab yang selama ini saya pun juga karena sekolah saya kan dari SD sampai SMA kan kebetulan kenanya Kristen semua. Jadi belajar sendiri, tapi belajar sendiri dengan beberapa mentor ya belum pas, apalagi kalau sekarang posisi sudah usia di atas 50. Malah tambah semangat sebenarnya untuk belajar. Memang alhamdulillah saya dipenuhkan Mbak Desi ini, saya belum belajar. Karena rupanya setelah dari Ramadan belajar untuk menghafal sendiri. Ini memang butuh ada mentor yang bisa memenggal-menggal kayak tadi itu. Jadi lebih enak. Kalau saya biasanya mengasosiasikan gitu loh. Kalau ada kata ini saya asosiasikan supaya saya mudah ingat gitu. Itu yang saya lakukan. Tapi rupanya ada ilmu yang lebih dahsyat lagi kalau kita tahu ininya gitu lah. Ini yang saya perlu belajarlah, ada mentor luar biasa Bu Mbak Desi. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita sama-sama belajar Pak Dok. Bang Dok. Mas Dok. Oh, Mas Dok. Kita sama-sama belajar karena kalau kita kayak saya ini belajar aja gitu, kalau misalnya kita nggak saling sharing, jujur deh setiap manusia tuh pasti punya rasa males gitu kan. Serajin-rajinnya kita gitu kalau belajar sendiri, sifat M-nya tuh ada aja gitu. Tapi kalau kita sama-sama sharing gitu ya, insya Allah kita sama-sama. Ada semangat gitu. Ya ini tadi saya juga baru paham bahwa Al-Quran itu tidak yang kalau Ustadz bilang itu nggak lekang oleh zaman, jadi abadi. Rupanya karena ada ilmu ini, saya juga baru tahu itu. Artinya ada rumus-rumus yang memang tidak tergilas oleh waktu. Nah ini dahsyatnya luar biasa, subhanallah.
Jadi insya Allah pada saat kita membaca lebih ini kan, ya, lebih dalam. Lebih bergetar. Al-Fatihah aja kan itu Betul. kalau di kuantum itu udah nggak bisa ribuan kali gitu loh dahsyatnya. Terima kasih Mbak Desi. Luar biasa. Sama-sama Mas Agus, Mas Dok. Itu istilah saya, Mas Dok Agus. Mas Dok. Baik. Jadi boleh Nong Ima. Nah, itu Nong Ima tuh, Nong Ima dari Banten. Silakan Nong. Iya. Silakan Nong Ima. Iya, maaf nggak dibuka videonya karena sudah PW ini. Oh Oke, nggak apa-apa. Suaranya jam segini juga PW. Suaranya didengar dengan dengan merdu ya, tapi jangan nyanyi ya, Nong. Ini Mbak Nong Irma ini nih setuju bahwa kalau move on itu sama mantan. Iya. Kalau pelajaran bahasa Arab nggak boleh move on. Iya. Banget setuju. Sama mantan barusan cerai udah langsung aja lupa tuh. Jadi kalau Mbak Desi, kalau ada Mbak Nong ini meriah terus suasananya. Alhamdulillah. Ya, silakan Mbak Nong. Iya, makasih Pak Edi. Salut untuk setiap event dari Pak Edi dan semua tim di sini membawa inspirasi dan ilmunya gitu ya. Gila bener pokoknya, Masya Allah. Saya baru bergabung, mungkin ini sekarang 15 menit kali ya, 20 menit, tapi saya cuma tadi ngikuti sedikit aja, tapi kalau mentor atau gurunya kayak Mbak Desi gini kayaknya cepet pinter nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Gak terasa ya? Gak terasa ya? Waktu 1 jam gak terasa ya Mbak Nong ya? Betul, gak terasa. Cuman saya kalau kalau mau cerita bahwa belajar atau mengenal bahasa Arab dari zaman SD, sekolah agama kan, istilahnya sekolah umum plus sekolah madrasah, hampir 5 tahun ya berarti. Setelah itu SMP karena ketertarikan memang di bahasa Arab, ikut kursus lagi, hampir 3 tahun. Tapi setelah itu SMA sudah mulai masuk ilmu sosial, bahasa Jerman. Akhirnya tadi itu meninggalkan bahasa Arab, nggak praktek, lupa. Sekarang berarti memori dong. Memori dibuka mengulang memori lagi. Ya, betul. Dan akhirnya mendapat pacar pertama orang Arab, saya pikir udah langsung bisa ya. Ternyata bisanya hanya untuk pacaran doang waktu itu. Setelah udah gak pacaran ya lupa lagi. Terus dapat suami Arab juga, ya sama udah gitu lupa lagi sekarang juga gitu kan. Ini gimana caranya supaya saya bisa lagi nih? Masa harus nikah lagi sama orang Arab? Aduh, gak mungkin kayaknya. Ini mungkin kalau sama orang Arab yang diajarin bahasanya amiyah mungkin ya, bahasa percakapan ya. Betul, itu kan bahasa prokem aja. Jadi ya, bahasa prokemnya. Saya justru nggak paham Mbak kalau bahasa amiyah. Betul. Nah makanya saya ingin ketika saya kursus memang bahasa tata bahasa banget kan. Tata bahasa. Jadi ini untuk Raja Salman, siapa tahu nanti kita ketemu beliau kan? Amin, amin. Amin. Jadi positif. Kapan gimana? Apakah ada setelah ini ada kursus lanjutan lagi, Pak Edi? Nah, Bang Edi yang bisa menjawabnya. Mbak Inong ya, artinya saya udah minta benar sama Mbak Desi ya untuk menjadi pengasuh tetap kita di sesi bahasa Arab. Jadi nanti ada secara online ya, itu ada dalam web nanti. Tapi untuk yang secara langsungnya kita akan bikin periodik ya melalui Zoom ya. Namun bila misalnya tadi Mbak Trisna ataupun Mbak Nong ada waktu mau langsung sendiri online silahkan ya. Tapi secara pembelajaran di Live Learning Club Mbak Desi insya Allah siap support kita, membina kita di sini Mbak Nong. Bahkan Mbak Nong pun yang punya suami Arab bisa juga tuh nanti menjadi asistennya Mbak Desi. Kan udah mantan, udah move on tadi. Udah almarhum ya. Semoga ini ya. Semoga dengan Mbak Nong sekarang belajar lagi bahasa Arab, dia bahagia di sana Mbak Nong ya. Amin. Amin, alhamdulillah. Jadi pertanyaannya itu aja Mbak. Pertanyaan tadi ketika yang paling mudah gitu untuk tadi itu kita bukan remind. Kalau kayak saya
punya dasar tapi sudah sangat lupa lagi. Apa yang paling memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran itu ingin dengan tahu artinya kayak gitu, memaknainya tuh enak gitu, bukan sekedar selama ini saya hanya cuman membaca doang. Iya. Tanpa ini gitu, membaca artinya tapi kok nggak bisa sendiri ya. Sama kayak kita nonton film barat, kita nggak ngerti bahasa Inggris, ya udah cuma ngeliatin aja. Iya, begitu. Kayak gitu. Nasib saya begitu sekarang. Ya, itu aja sih, Mbak. Pak Edi, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nong. Terima kasih Mbak Nong ya. Nah ini sementara saya baca dulu yang dari chatting ya. Ini kayaknya lanjutan pertanyaan tuh dari Mbak Ana ya. Tadi kan dia tanya kan kalau begitu artinya harus pasti seperti itu ya. Itu kalau gitu Quran kaku dong ya. Artinya dia bilang seperti ini nih. Sebentar ya saya baca. Mungkin Mbak Desi juga bisa lihat di sini ya. Dia bilang begini nih. Misalnya nih dia bilang ya, saya pernah dapat guru mentok ya, sampai mau putus asa ya. Ganti guru langsung lancar, jaya sampai Al-Qur'an gitu. Karena tadi dia menganggapnya apa? Boleh nggak mengartikan Al-Qur'an tidak apa adanya? Karena kalau tidak bisa diartikan apa adanya, kemungkinan kaku dia bilang. Pelaksananya untuk mempraktekannya juga jadi ya istilah dia kaku lah. Nah itu yang membuat dia pernah mentok ya. Nah sekarang yang dia mau tanyakan lagi, kenapa sih harus sesuai logat atau hurufnya? Bisa diibaratkan kalau itu logat atau dialek ya. Apakah logat itu atau dialek nggak sih? Masa harus sama persis plek itu? Karena jadi dia itu melihat seolah-olah yang disampaikan Mbak Desi itu menjadi kesimpulan dia seperti kaku gitu loh. Harus begitu, seperti plek, seperti itu. Nah, itu gimana tuh Mbak Desi? Ini bukan masuk makhrajul huruf ya. Jadi memang kalau yang tadi saya sampaikan kayak syaraf itu, ya memang seperti itu aturannya. Gitu. Misalnya tadi fi'il madi, itu kebanyakan terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama, itu tips-tipsnya aja gitu ya. Itu fathah, huruf keduanya nanti bisa fathah, kasroh, atau domah gitu ya, huruf terakhirnya fathah. Karena nanti pada saat kita melihat kamus, untuk perubahan kata-katanya itu bisa ketemu, dan kalau kita melihat kamus arti, kita juga bisa tahu. Jadi nanti pada saat kita di nahwu mengartikan satu kata, Mbak Desi, maaf. Ya? Itu maksudnya saya pernah dapat guru, itu mentok hanya di tok. Jadi setiap berarti hari makhrajul huruf ya? Setiap hari itu saya datang ke sana itu, misalnya nih alif, ba, ta, sha, jim, ha, kalau nggak salah itu pasti tok kalau nggak salah. Oh iya, berarti makhrajul huruf ya? Tok itu saya bisa berapa kali saya di situ tuh hanya tok aja, dan itu diketawain satu kontrakan kan, karena ya berarti ini masuknya ini maksudnya makhrajul ya, cara makhrajul huruf. Kenapa sih harus kayak harus seperti itu? Enggak ya. Memang ada beberapa dialog, ada beberapa dialog orang memang kan kadang-kadang suka susah ya, suka susah. Misalnya gini, kayak orang, mohon maaf, kayak orang Sunda, mohon maaf nih, orang Sunda misalnya huruf fa susah gitu ya, itu memang agak susah. Yang penting kita usaha, gitu. Kayak to itu kan masuknya lisan ya dia ya, di ujung kan seperti itu. Nah itu ini mohon maaf waktu pas belajar makhrajul hurufnya itu tahu nggak letak-letaknya? Posisinya apa cuma dikasih tahu cuma untuk bicaranya aja, tapi dikasih tahu nggak ini posisinya di ujung lidahnya seperti apa, mungkin juga karena nggak dikasih tahu kayak gitu kali ya, jadi nggak kurang paham. Ikro waktu itu saya ikro kan sebenarnya saya sudah lulus Al-Quran ya, masa saya juga sudah khatam gitu lah, saya coba dengan guru yang lain gitu lah, itu saya harus dimulai dari Iqra 1. Lah Iqra 1 kan alif ba ta ya satu sisi ya ampun harus ngulang dari alif ba ta ya wis oke, aku ngikutin gurunya.
Tapi yang aku pikir aku langsung lulus, di tok itu sampai berapa kali aku bolak-balik ke situ hanya untuk tok terus. Nah kan jadi antara anyel sama aku tuh juga pengen belajar tapi kan nggak harus kayak kaku gitu. Nah itu yang pertanyaan kedua. Yang pertanyaan pertama tadi, kenapa harus kalau misalnya tidak bisa diartikan seperti yang saat ini, maksudnya dengan kondisi yang saat ini itu apa enggak nyuwun sewu kaku gitu. Itu yang pertama, yang pertanyaan pertama tadi. Tapi itu oke kalau misalnya nggak bisa ya wis oke. Setiap orang kan beda-beda juga boleh kan. Itu yang nomor 1. Yang nomor 3 itu tadi kan di Al-Quran itu kan ada yang huruf hanya satu aja pas di ayat apa ya? Di surat apa gitu hanya Qaf atau apa gitu. Nah, kenapa hanya berdiri sendiri? Nah, gitu. Gitu ya, Mbak. Terima kasih. Baik. Jelas ya, Mbak Desi, 3 pertanyaan itu. Ya, kalau untuk yang pertama mengartikan itu memang mungkin dibilang kaku, tapi untuk supaya kita tidak salah mengartikan, gitu. Jadi untuk mengartikan itu bukan hanya kita belajar dari kamus ya, tadi seperti tadi bahwa ini kalau isim tidak berkaitan dengan waktu, berarti selamanya, gitu kan. Fi'il berkaitan dengan waktu, berarti ada waktu-waktu tertentu. Contoh lagi ada misalnya fi'il amar tadi. Fi'il amar itu hanya untuk orang kedua, kata perintah. Contoh seperti surat Al-Kafirun. Qul. Qul itu adalah kata perintah. Fi'il amar dari fi'il madinya qala. Sekarang, siapa yang memerintahkan itu dan siapa yang diperintah? Kalau kita mengartikan asal ya kita nggak ngerti gitu kan. Yang kita tahu adalah Allah yang memberikan perintah kepada Rasulullah. Qul. Ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir. Seperti itu kan. Nah, itu memang ada ketentuan-ketentuan yang insya Allah pada saat kita membaca, seperti tadi saya bilang, kalau misalnya kita membaca novel dari bahasa lain, kalau kita memahami kata per kata, itu akan berbeda dengan pada saat kita membaca terjemahan. Kenapa Al-Quran sekian ratusan, 1400 ini masih tetap ada dan tidak berubah? Karena dijaga keasliannya pakai bahasa Arab. Coba kalau kitab lain, terjemahkan, akhirnya berbeda maknanya. Bahkan diganti-ganti dengan ada terbitan baru, berubah lagi. Kalau Al-Quran kan enggak, tetap. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, tadi masuknya adalah ke makhrajul huruf ya. Nah, itu ada pengeluaran huruf itu tertentu gitu. Nah, mungkin Mbak Ana tadi ya mendapatkan gurunya mungkin untuk menerangkannya itu memang harus kalau huruf itu tuh memang harus pelan-pelan sih. Itu teman saya belajar makhrajul huruf aja 5 tahun. Itu sampai nangis-nangis karena kan kita berusaha melafalkan ya. Tadi seperti saya bilang, memang ada kelemahan-kelemahan misalnya kayak, mohon maaf, kayak orang Sunda misalnya nggak bisa huruf fa gitu ya. Itu kadang-kadang tak gitu, tapi itu kan dia udah usaha. Diusahakan, apalagi ada dialek-dialek tertentu diusahakan, dan Allah mencintai proses. Jadi tetap berusaha, jangan pernah berhenti untuk semangat. Pertanyaan ketiga tadi boleh dibantu Bang Edi? Ya, ketiga itu Mbak Ana itu melihat bahwa belajar itu apabila caranya, ada yang satu huruf ya? Iya, yang satu huruf itu misalnya tidak dimengerti, itu kenapa sih gitu? Hanya satu huruf. Apakah nanti ada ketentuan lain atau gimana gitu? Kayaknya yang ini, yang di Al-Quran ya. Sama ya, kayak alif lam mim itu kan memang tidak diartikan. Jadi itu memang udah rahasianya Allah. Jadi ada beberapa memang huruf-huruf, alif lam mim, alif lam ro, seperti itu. Ya, baik. Kalau gitu kita bisa lanjut yang ada di chatting lain ya, Mbak Desi ya. Boleh, sebenarnya boleh. Secara waktu kita udah kelebihan 5 menit nih, Mbak. Nggak terasa kayaknya, ya? Ini pada mau terus nih kelihatannya ini. Jadi saya coba
bacakan dulu yang 2 chatting ini. Setelah itu mungkin nanti kita tawarin 1 secara langsung. Setelah itu kita tutup ya Mbak ya. Boleh. Nah, kalau enggak itu nanti kita makin malam nih, waktunya Mbak Desi nih juga ini nih. Baik, jadi gini, ada pertanyaan Mbak Desi, ya. Apakah kalau kita sudah belajar bahasa Arab itu tadi kan Mbak Desi bilang kan nggak boleh move on ya? Berarti apakah harus diulang-ulang gitu berkali-kali gitu loh? Ya. Satu udah pasti diulang-ulang. Terus kedua memang di dalam bahasa Arab ini Masya Allah ya, antara pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat itu akan berkesinambungan. Jadi nyambung terus. Jadi memang harus diingat, apalagi nanti pada saat selesai kelas misalnya kita membuka Al-Quran, kita melihat seperti itu insya Allah akan semakin ingat. Enaknya kalau kita belajar bahasa Arab, nggak perlu yang lain-lain, kita lihat Al-Quran aja. Itu, dan insya Allah kan itu kita membaca Al-Qurannya, Masya Allah dapat pahala gitu kan, kita belajarnya lagi. Coba kalau belajar bahasa yang lain gitu kan, ya kita harus bertemu orangnya, atau mungkin melihat film, atau mungkin mendengarkan lagu, atau membaca novel, seperti itu untuk kita melatih. Nanti kalau nggak dilatih ya lupa lagi. Contoh kayak bahasa Inggris, kita udah belajar dari SMP, SMA, atau mungkin dari SD, udah kursus segala macam, nggak ketemu bule, ya udah lupa lagi. Begitu ketemu bule, cuma bisanya what is your name aja. Selebihnya udah bingung. Bule ngomong apa, kita bengong. Tapi kalau bahasa Arab, insya Allah, kita melihat dengan Al-Quran, kita berlatih, kita ini insya Allah akan lebih cinta, lebih bisa. Ya. Ya, Mbak Desi ini sekalian, itu pertanyaan dari Mbak Dami ya. Beliau sebenarnya tadi agak terlambat karena ada perawatan ibundanya di rumah sakit ya. Nama ibundanya itu Suminah binti Samirun. Sekalian dia bilang, Mbak Desi tolong didoakan, mohon dibantu kemujizatan dari Al-Quran untuk kesembuhan ibunda dan tentu kepada sahabat LFC semua. Mohon didoakan Mbak Desi agar apa? Agar ibunda segera pulih, dan juga ini mohon doanya untuk kemudahan menghafal Al-Quran. Itu Mbak Desi. Nah sebelum dijawab, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Dia. Mbak Dia bilang gini, usul katanya, kalau bisa juga nanti cara belajarnya juga pakai via WhatsApp. Artinya tuh ada pendekatan-pendekatan yang lebih walau alam ini. Mungkin Mbak Desi yang sudah pengalaman ya, memberikan pelajaran gimana tuh teknisnya nanti agar betul-betul bisa lebih dapat apa istilah kata Mbak Trisna tadi ya, lebih memudahkan lah. Dia katakan gini, usul nih pelajaran bahasa Arab Mbak Desi juga via WhatsApp dong gitu kira-kira. Nah itu gimana tuh Mbak Desi? Ya yang pertama untuk ini Mbak Dami ya. Ya Mbak Dami. Semoga ibunya lekas sehat ya. Ibunya amin, kan ya. Amin ya. Syafahallah. Labasa tahurin insya Allah. Nah, dan juga dimudahkan untuk menghafal Al-Quran buat kita semuanya juga. Amin, gitu. Ya Rabbal Alamin. Nah, kalau untuk pembelajaran via WhatsApp, ini kan rencananya kita via Zoom ya? Via Zoom. Rencananya ya? Itu yang live, tapi live online ya. Selebihnya nanti via materi via yang WhatsApp. Kita akan taruh di ini WhatsApp ataupun nanti via web ya. Jadi biasanya saya selama ini saya beberapa, kalau yang online memang kita udah ada materi-materi sendiri karena memang online itu bukan saya sebagai musyrifah, bukan saya yang bikin materinya gitu. Tetapi kalau yang saya punya kelas itu ada offline tadinya, tapi begitu pas kita diminta di rumah aja gitu, akhirnya kita menggunakan Zoom, itu memang kita ada WhatsApp biasanya untuk komunikasi, untuk tanya jawab juga kalau di luar Zoom ini di kelasnya, dan untuk supaya biar lebih paham ada PR. Biasanya PR itu melalui email, nah nanti dari email itu saya memberikan materi-materi di situ. Gitu, karena tidak ada web. Kalau di sini kan ada web yang bisa dilihat nantinya seperti itu. Berarti dengan kata lain nanti juga ada kewajiban ya mengerjakan PR ataupun ujian agar biar ada kelas-kelasnya ya Mbak ya. Satu itu dan untuk latihan, karena kalau kita latihan kita habis materi, kita baca Qur'annya sendiri, khawatir nanti ternyata
salah gitu kan pada saat mentasrifnya, yaitu nanti pelan-pelan PR-nya. Seperti ini nanti dari introduction ini minimal kita buka Quran udah tahu nih. Kalau tanwin tadi isim atau fi'il ya kalau tanwin? Ayo dijawab. Lupa. Kalau saya yang jawab nanti seolah-olah tuh Ibu Ati tuh, Mbak Ati. Mbak Ati apa jawabannya Mbak Ati? Tanwin. Isim kata Mbak Ati. Alhamdulillah. Ajibah, keren. Keren. Jadi kalau lihat di Quran, tanwin isim. Nanti ngomong sama anaknya, Mama bisa dong di Quran. Ini isim, Cie. Kata anaknya, apalagi anaknya udah pesantren, kata anaknya, gitu. Iya, baik. Nah ini Mbak Desi, sesuai dengan tadi saya bilang, waktu sebenarnya udah lewat. Kita minta satu orang lagi saja dulu ya, kalau ada yang mau bertanya ya. Baik, satu kesempatan lagi nih sebelum kita tutup acara malam ini. Mbak Ati ya. Maaf ini saya panggilnya Mbak Ati ya. Silakan Mbak Ati. Edi. Terima kasih Mbak Edi. Mbak Desi, saya senang nih ada pelajaran. Apalagi tadi. Sedih saya putus-putus ya, nggak kedengeran. Mbak Ati, tolong diulangin, suaranya hilang Mbak Ati. Oh, mungkin... ini ke... Oh, kematian, ke unmute ya. Kemati, kayaknya saking hotnya. Masih mati. Masih mati Mbak Ati. Suaranya tolong Mbak Ati. Nah. Oke, silakan diulang pertanyaan Mbak Ati. Sip. Ya. Oke, tadi saya dengar ada apa nih kul, katanya Mbak Desi, kul itu siapa yang bicara? Apakah Allah ataukah Nabi di dalam Al-Quran? Nah itu udah masuk ke dalam ilmu balagoh ya. Saya senang sekali dapat ilmu balagoh, tapi saya sendiri ngerasa bahwa bahasa Arab saya, pelajaran bahasa Arab saya itu belum kuat gitu ya. Memang tadi banyak ibu-ibu bilang, saya sendiri mengalami bahwa sekarang dipelajarin, besok sudah lupa lagi, itu tambah lagi, itu numpuk gitu ya. Jadi saya kepengen juga deh Mbak Desi, saya pengen belajar sama Mbak Desi gitu, apakah bisa? Gitu. Makasih. Ya insya Allah kan rencananya Bang Edi, kita ada kelas ya Bang Edi ya, insya Allah ya. Ya, jadi gini Mbak Ati ya, kalau ingin bersabar ikut Life Learning Club itu ada kelasnya. Tapi kalau pengen langsung pun silahkan ya. Karena Mbak Desi itu dia memang ada kelas khusus. Silahkan. Nah, tinggal nanti kalau Mbak Desinya kelasnya udah penuh ya tunggu yang Life Learning Club itu aja ya. Jadi Life Learning Club sendiri kenapa Mbak Ati? Nanti minta nomor HP-nya Mbak Desi juga ya. Oh, sangat senang. Boleh, silahkan. Iya, senang sekali. Justru mentor-mentor yang kita minta bantu di Life Learning Club ini, insya Allah mentor-mentor yang barokah ya, yang siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik, insya Allah. Iya. Tadi ada yang minta slide juga, itu udah ada di Bang Edi PDF-nya ya? Ya, sebenarnya bagi yang mendaftar di grup itu udah di-share ya. Mungkin dia tidak mendaftar di grup kali. Nanti kita ingatkan lagi aja. Baik, Mbak Desi, ini terus terang saya katakan sebenarnya secara secara belajarnya sih enjoy sekali ya, karena nggak terasa ini, nggak terasa. Karena harus semangat. Alhamdulillah. Karena kalau belajarnya udah gitu, udah tiba-tiba udah deh. Terus nanti akhirnya jadi muntaber, mundur tanpa berita. Namun tadi di WA cuma di read doang, jadi galau. Ya, jadi sayang sekali ini. Jadi kalau kita pengen terus pun juga kita tidak komit dengan waktu, tapi kalau tidak terus kayaknya belum selesai nih. Jadi kalau lagi makan tuh sedang enak-enaknya ini Mbak Desi. Lagi enak-enaknya. Tapi kalau belajar itu memang harus penasaran. Jadi pada saat lagi penasaran harus di-cut itu. Oh, begitu ya. Jadi biar terus. Baik, Mbak Desi, sebelum kita tutup mungkin ada tips ya, sebagai tips penutup kepada sahabat LLC. Silakan Mbak Desi. Tetap semangat belajar, apalagi belajar ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu insya Allah ilmu yang membawa kita menuju jannah, karena tujuan hidup kita adalah cuma satu, jannah gitu. Di sini nih kita cuma numpang lewat nih ibaratnya, seperti itu. Dan jangan pernah menyerah untuk mempelajari ilmu syar'i. Mungkin awalnya sulit, mungkin gitu, tapi yakin bahwa Allah akan nolong kita. Saya itu proses juga gitu. Saya mungkin yang baru datang tadi ya, saya SD sampai SMA negeri, kuliah di IKJ seni, kerja di TV, ngajarnya juga fotografi, videografi, editing, segala macam, gak ada hubungannya sama bahasa Arab. Dan insya Allah kita
belajar ini serius, kita sama-sama belajar, insya Allah dimudahkan sama Allah. Positive thinking sama Allah, jangan pernah negatif thinking deh, positive thinking aja, insya Allah bisa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Mbak Desi, jazakillah khairan katsiro atas kesempatan ilmunya. Sama-sama, ya. Terima kasih juga ini, sudah diterima di sini. Betul, kita sepakat, kita sangat bersyukur ini ya. Atas izin Allah Mbak Desi menjadi pembina bahasa Arab di kita. Semoga ini kita bisa lanjut ya. Kepada sahabat, apabila tadi ingin langsung kontak Mbak Desi, silakan, nanti kita akan kasih nomornya di WA group ya, agar tidak terlalu bingung mau dikasih ke siapa gitu. Biasanya kita kasihnya di WA group, termasuk materi ini ya. Baik, sebelum foto bersama kita tutup majelis kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.